Tersangka kasus pembobolan Bank BNI senilai 1,7 triliun rupiah, Maria Pauline Lumowa berhasil diekstradisi ke Indonesia setelah buron 17 tahun. Bagaimana cerita di balik peristiwa tersebut? Berikut wawancara Felmi Lobela dengan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU Kemenkumham, Cahyo R. Muzar. Setelah 1 tahun menjalani proses panjang ekstradisi dari tersangka pembobol Bank Negara Indonesia atau BNI, yakni Maria Pauline Lumowa, akhirnya pemerintah Republik Indonesia bersama dengan institusi hukum lainnya di Indonesia berhasil memulangkan Maria Pauline Lumowa beberapa waktu lalu ke Indonesia. Lalu seperti apa proses dari ekstradisi ini? Kita akan langsung bertanya dengan Dirjen atau Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Cahyo R. Muzar. Bapak, selamat sore. Terima kasih sudah hadir bersama dengan kami. Pertama tentunya ini merupakan suatu usaha kemudian dari Kementerian Hukum dan HAM untuk bisa memulangkan Maria Pauline Lumowa setelah 17 tahun menjadi buron, kemudian proses ekstradisi yang cukup panjang begitu akhirnya berhasil dipulangkan. Bagaimana kemudian proses dari ekstradisi ini dari pemerintah Indonesia sendiri dengan pemerintah Serbia? Ya. Terima kasih Mbak Felmi. Jadi memang ini suatu upaya yang cukup panjang ya, dan melalui proses yang sangat panjang kita ketahui setelah 17 tahun ya pada akhirnya pemerintah Indonesia berhasil untuk memulangkan Maria Pauline Lumowa, pembobol Bank BNI cabang Kebayoran Baru. Nah, kita ketahui bahwa kenapa bisa panjang seperti itu karena memang ini kan masalah lintas jurisdiksi. Ya, jadi masalah kewenangan aparat penegak hukum kita untuk menjangkau yang bersangkutan. Pada saat seseorang pelaku tindak kejahatan keluar dari wilayah jurisdiksi Indonesia, tentunya kita memerlukan kerjasama dengan negara-negara lain. Nah, tentu kan kita juga harus identifikasi dulu ada di mana ini buronan ini. Dan dari sekian banyak negara, artinya kita harus memastikan dulu kira-kira kemana. Nah, ada mekanismenya yang kita miliki, di dunia miliki, yaitu mekanisme Red Notice Interpol. Jadi pertama, pada saat seorang DPO, kemudian dia melarikan diri ke luar negeri, ya tentunya Interpol akan mengeluarkan Red Notice. Atas dasar Red Notice itu kemudian negara-negara anggota Interpol dunia lainnya akan melihat ya, apakah orang ini masuk wilayah jurisdiksi mereka. Nah, pada saat mereka melihat, kemudian seharusnya mereka merespon. Ya, meresponnya itu masing-masing berbeda-beda nih dengan setiap negara, Mbak Felmi, karena kemudian kewajiban merespon Red Notice Interpol itu sendiri juga tergantung dari hukum dari negara masing-masing. Indonesia termasuk negara yang Interpolnya, Polri-nya cukup cukup aktif ya dan responsif terhadap permintaan Interpol dari negara lain. Dan negara lain belum tentu seperti itu. Nah, kita beruntung karena Serbia merespons ini dengan sangat baik dan positif. Seperti kita ketahui bahwa kita sudah beberapa kali mengajukan permohonan identifikasi mencari keberadaan MPL di Singapura, di Hong Kong, terus kemudian kita mintakan juga kepada pemerintah Belanda karena ternyata yang bersangkutan melarikan diri ke Belanda dan seorang warga negara Belanda. Tapi Belanda sendiri pun tidak merespons karena mungkin yang bersangkutan adalah warga negara Belanda. Baik, tadi Bapak mengatakan bahwa sebelum akhirnya proses ekstradisi tersebut dijalin dari Indonesia dengan Serbia, kemudian terlebih dahulu dengan Belanda begitu. Ya, apa betul. kemudian hambatan dan juga perbedaan dari proses negosiasi antara Belanda Indonesia kemudian dari Serbia Indonesia sendiri? Ya, jadi kerjasama ekstradisi, ya, biasanya pencarian seseorang itu dimulai dari Red Notice, ya, dari yang dikeluarkan oleh Sekretariat NCB Interpol masing-masing, ya. Terus kemudian dari Red Notice dikeluarkanlah arrest warrant, provisional arrest warrant, jadi perintah penahanan sementara, ya, yang harus ditindaklanjuti langsung dengan permintaan ekstradisi. Nah, kita sudah mengajukan permintaan ekstradisi ke Belanda 2 kali, tapi memang responsnya tidak positif karena satu, MPL adalah warga negara Belanda dan hukum di Belanda sendiri tidak dapat mengekstradisikan warganya ke negara lain. Tapi memang sebetulnya Belanda sendiri bisa memproses hukum MPL sendiri, ya bisa. Tapi memerlukan juga proses panjang, ya karena tentunya Belanda harus meminta dulu informasi dan bukti-bukti dari Indonesia untuk mereka proses secara hukum.
ya itu akan memakan waktu proses yang sangat lama. Gitu. Nah ini juga kelihatannya dari pihak Belanda pun tidak proaktif untuk melakukan hal ini. Jadi memang di situ ada suatu deadlock ya dengan Belanda sampai pada akhirnya yang bersangkutan terbang ke Serbia. Saya menurut informasi yang terbatas yang saya terima on a business trip ya ke Serbia, kemudian ditangkap oleh Interpol Serbia. Nah itu 1 tahun yang lalu kita diberikan informasi melalui Interpol maupun melalui kedutaan besar kita di sana. Nah dari situlah kita langsung mengajukan permohonan ekstradisi kepada pemerintah Serbia. Dan tentunya ini kan prosesnya juga memerlukan proses panjang, proses internal di kita, proses hukum internal di pemerintah Serbia sendiri, di di pengadilannya sendiri, karena tentunya MPL juga punya hak-hak berdasarkan hukum Serbia dan hukum internasional untuk mengajukan pembelaannya pada saat yang bersangkutan dimintakan ekstradisinya oleh Indonesia. Baik, kemudian seproaktif apa pemerintah Serbia ini sendiri dengan pemerintah Indonesia? Kalau kita melihat juga memang dari pihak Maria Pauline sendiri tidak akan tinggal diam begitu, dari kuasa hukumnya juga tentunya melakukan berbagai usaha untuk kemudian menghambat begitu proses ekstradisi dari pemerintah kepada Serbia untuk tersangka dari Maria Pauline ini. Ya, jadi Kementerian Hukum dan HAM beserta juga dengan aparat penegak hukum lainnya. Dalam hal ini Barreskrim Polri dan melalui Interpol, karena memang ini adalah buronannya Barreskrim Polri melakukan korespondensi ya. Kita tindak lanjuti permintaan ekstradisi kita secara resmi. Ya, di samping itu juga komunikasi agency to agency seperti antar Polri dengan kepolisian Serbia itu tetap dilakukan, antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian Kehakiman Serbia juga kita lakukan juga ya secara intensif ya. Indonesia mengajukan 2 permintaan, yang terakhir adalah permintaan untuk percepatan proses ekstradisi. Nah tentu setiap negara dalam jadi merespon kepada red notice dengan tindakan menahan satu hal. 2 hal adalah proses pemberian ekstradisinya itu sendiri. Karena secara hukum ya MPL tentunya mempunyai hak-hak juga untuk melakukan pembelaan terhadap permohonan ekstradisi dari pemerintah Indonesia. Dan ini yang bersangkutan menggunakan tentunya penasihat-penasihat hukum di pengadilan di Serbia yang melakukan segala upaya hukum untuk men-challenge permintaan ekstradisi ini, karena tentunya dia mengajukan argumentasi bahwa dia tidak melakukan tindak pidana, dia merupakan korban, ini merupakan suatu pelanggaran HAM. Jadi challenge dari berbagai sisi, baik terhadap permintaan Indonesia itu sendiri maupun penahanan yang dilakukan oleh kepolisian Serbia. Ya, di samping itu juga berdasarkan pembicaraan Pak Menteri Hukum dan HAM dengan Wakil Menteri Kehakiman Serbia, yang bersangkutan sendiri juga tidak hanya melakukan upaya-upaya hukum saja, bahkan juga berupaya untuk menyuap ya aparat penegak hukum di sana. Ya ini mungkin ini salah strategi juga sehingga makin meyakinkan penegak hukum di Serbia bahwa yang bersangkutan ini memang adalah pelaku tindak pidana yang harus diproses hukum di Indonesia. Tentunya 17 tahun ini bukan waktu yang pendek begitu ya, untuk bisa memulangkan atau tepatnya mengekstradisi Maria Pauline Lumowa sendiri. Kemudian dari proses 17 tahun kemudian 1 tahun kemarin dengan pemerintah Serbia untuk melakukan ekstradisi ini, bagaimana kemudian sinergi dengan penegak hukum lainnya seperti dari Polri sendiri? Tentunya ini bukan hanya dari delegasi Kemenkumham sendiri. Bagaimana kemudian sinergi dengan Polri dan juga di penegak hukum lainnya? Betul sekali. Jadi proses ekstradisi atau kerjasama penegakan hukum apapun dengan negara lain tidak mungkin dapat terlaksana ya tanpa adanya sinergi. Kalau Menteri Hukum dan HAM fungsinya adalah sebagai central authority, otoritas pusat dalam kerjasama penegakan hukum internasional. Karena penegak hukum kita kan jurisdiksinya terbatas. Nah, pada saat sudah lintas negara, maka harus melalui Menteri Hukum dan HAM. Nah, ini proses ekstradisi ini adalah atas dasar tentunya permintaan dari Barreskrim Polri. Karena Barreskrim Polri lah yang menangani perkara
tindak pidana korupsi dan TPPU-nya Maria Pauline Lumowa. Jadi atas permintaan Polri, yaitu Barreskrim Polri melalui Hubinter Polri, ya, Sesensib Interpol Polri meminta kepada Kementerian Hukum dan HAM. Nah, tentu kita satu tim semuanya. Karena nanti kalau dengan kembalinya diekstradisi Maria Pauline Lumowa, maka ya proses hukum di Indonesia berjalan mulai dari tahap penyidikannya, kemudian penuntutannya, kemudian eksekusinya. Nah, ini kan melibatkan semua penegak hukum dari mulai Polri, kejaksaan untuk proses penuntutan dan juga eksekusi putusannya nanti gitu. Dan tentu nanti pada saat kalau memang kita akan juga mengejar aset-asetnya ya untuk menutup kerugian negaranya. Nah, itu juga kita bersinergi terus untuk melakukan pelacakan ya. Terus kemudian pemblokiran rekening kalau ada ataupun aset-aset ya, di freeze aset-asetnya, bahkan sampai perampasannya. Tentu semua institusi yang ada di Indonesia terkait harus memang secara sinergi. Misalnya nanti juga kita akan tentunya bantuan PPATK akan sangat diperlukan juga untuk menelusuri ya aset-aset yang bersangkutan melalui berbagai forum, karena setiap institusi yang terkait ini punya forum internasionalnya sendiri, ya, punya forum koordinasinya sendiri. PPATK punya Egmont Group, ya, Polri punya Interpol, di ASEAN punya ASEANAPOL, ya, kejaksaan juga punya forumnya. Jadi ini perlu tetap ya, kalau kita mau berhasil, Indonesia mau berhasil dalam rangka penegakan hukum lintas negara, memang tidak ada pilihan lain. Indonesia kita harus memperkuat koordinasi dan sinergi kita. Dan dengan tim yang kemarin yang dipimpin oleh Menteri Hukum dan HAM, kita melibatkan semua penegak hukum. Dari Polri ada Barreskrim, ada Interpol, ya, dari Kejaksaan juga ada, terus kemudian dari BIN juga ada, dari Kementerian Luar Negeri juga ada. Jadi kita libatkan semua pihak dan semua mempunyai kontribusi masing-masing yang yang menghasilkan capaian ini. Baik, terima kasih Pak Cahyo Muzar selaku Direktur Jenderal dari Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM yang sudah hadir bersama dengan Berita 1. Felmi Lobela, Satria Eko Amojo, Sartika Harahap, Berita 1 Jakarta.